Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pencurupan poliamida dengan zat warna dispersi, metode X-House, variasi asam asetat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari Adam Rizkan Fauzan, Afifah Kartikasari, dan Ariyanti Apriliana Sari. Selamat menyaksikan. Serat poliamida. Poliamida dikenal pula dengan sebutan nilon yang merupakan serat sintetik yang cukup banyak digunakan baik untuk tekstil sandang maupun non-sandang. Sifat kimia yang dimiliki poliamida adalah tahan terhadap asam-asam encer dan sangat tahan terhadap basa. Poliamida banyak diproduksi adalah nilon 6 dan nilon 66. Nilon 6 dibuat dari kaprolaktan dan nilon 66 terbuat dari asam adipat COOH CH24COOH dengan heksametildiamina H2N CH26NH2. Zat warna dispersi. Zat warna dispersi adalah zat warna organik yang dibuat secara sintetis yang memiliki sifat kelarutan yang kecil di dalam air dan merupakan larutan dispersi. Zat warna ini bersifat hidrofob sehingga dapat digunakan untuk mewarnai serat-serat hidrofob seperti serat poliamida, poliester, dan poliakrilat. Zat warna dispersi mempunyai berat molekul yang kecil dan tidak mengandung gugus pelarut. Untuk pencelupan poliamida dengan zat warna dispersi biasanya menggunakan golongan tipe C atau tipe SE dan D atau tipe S dengan suhu 130 derajat. Namun untuk poliamida yang memiliki elastisitas yang relatif tinggi dapat menggunakan tipe B atau tipe E dengan suhu pencelupan 120 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengaruh variasi. Pengaruh penggunaan asam asetat yaitu muatan positif dari serat bertambah panjang sepanjang rantai molekulnya. Maka penambahan asam ini akan berpengaruh pada daya penyerapan zat warna ke dalam serat. Kemudian penambahan asam itu gunanya untuk memberi suasana asam pada proses pencelupan. Suasana asam tersebut pun sangat berpengaruh untuk mengetahui jenis zat warna yang dipakai. Akan berpengaruh terlihat dari ketuaan warna yang dihasilkan. Selanjutnya adalah mekanisme pencelupan. Mekanisme pencelupan zat warna dispersi pada serat poliamida yaitu menyerupai peristiwa distribusi zat padat dalam dua pelarut yang tidak dapat bercampur. Dalam hal ini, zat warna dispersi merupakan zat padat yang larut dalam medium serat. Adsorpsi seperti ini sering disebut solid solution. Suatu pandangan lain mekanisme pencelupan yang sekarang banyak disetujui adalah bahwa zat warna dispersi berpindah dari keadaan agregat dalam larutan celup masuk ke dalam serat dalam keadaan molekuler. Zat warna dispersi hanya larut sedikit dalam air, tetapi memiliki substansivitas yang tinggi terhadap serat. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama ada gelas piala 100 ml, gelas ukur 100 ml, pipet volume 10 ml, tabung rapid ukuran sedang, timbangan, dan mesin pencelupan HT dyeing. Dan untuk bahannya, yang pertama ada kain poliamida, kemudian ada zat warna dispersi, asam asetat 30%, zat pendispersi, dan sabun. Selanjutnya, di sini terdapat diagram alir. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu persiapan larutan celup dan bahan, dan mesin pencelupannya juga. Lalu selanjutnya proses pencelupan. Setelah itu dilanjut dengan pencucian, lalu pengeringan, dan yang terakhir evaluasi kerataan warna dan ketuaan warna. Yang selanjutnya ada resep pencelupan dan resep pencucian. Untuk resep pencelupan menggunakan zat warna dispersi 1% OMF, asam asetat 30% dengan variasi 0,5, 1, 1,5 dan 2 ml per liter. Zat pendispersi 1 gram per liter, plot 1:20, suhu pencelupan 130 derajat Celcius, waktu pencelupan 60 menit. Untuk resep pencuciannya menggunakan sabun 1 ml per liter, Na2S2O4 2 gram per liter, NaOH padat 1 gram per liter, plot 1:20, suhu pencucian 90 derajat Celcius, waktu pencucian 10 menit. Yang selanjutnya ada perhitungan resep pencelupan. Untuk variasi pertama menggunakan asam asetat 30% 0,3 ml dan untuk variasi kedua menggunakan asam asetat 30% 0,6 ml.
Perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Dan selanjutnya, untuk variasi 3 menggunakan asam asetat 30% 0,9 mili. Untuk variasi keempat menggunakan asam asetat 30% 1,2 mili. Untuk perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang selanjutnya ada perhitungan resep untuk pencuciannya. Untuk perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya ini ada skema proses pencelupan serta pencuciannya. Yang selanjutnya ada fungsi zat. Zat warna dispersi berfungsi memberikan warna pada bahan. Asam asetat 30% berfungsi untuk mendapatkan suasana asam agar tidak terjadi kerusakan serat selama proses pencelupan. Zat pendispersi berfungsi untuk mendispersikan zat warna dispersi agar terdispersi monomolekuler di dalam larutan celup. Na2S2O4 berfungsi menghilangkan zat warna yang tidak terfiksasi di permukaan serat. NaOH berfungsi untuk membantu mengaktifkan natrium hidrosulfid. Dan sabun berfungsi untuk proses pencucian guna menghilangkan zat warna dispersi yang masih menempel pada permukaan serat. Lalu selanjutnya di sini terdapat hasil dari pencelupannya. Ada kain 1, kain 2, kain 3, dan kain 4. Kain 1 menggunakan variasi konsentrasi asam asetat 0,5 mili. Lalu kain 2 konsentrasi asam asetat 1 mili, kain 3 1,5 mili, dan kain 4 2 mili. Selanjutnya adalah evaluasi hasil ketuaan warna. Nah, untuk nilainya dapat dilihat seperti pada tabel dan grafiknya naik. Jadi semakin tinggi nilai di sini tuh semakin tua warna yang dihasilkan. Lalu di sini terdapat tabel dan grafik hasil evaluasi kerataan warna. Nah, di sini grafiknya sempat menaik lalu turun lagi. Memiliki titik paling tinggi pada konsentrasi asam asetat 1,5 mili. Untuk keterangannya di sini semakin tinggi nilai, semakin rata warna yang dihasilkan. Pada praktikum kali ini dilakukan pencelupan kain poliamida dengan zat warna dispersi. Poliamida merupakan serat yang derajat kristalinitasnya tinggi, sehingga memiliki struktur yang sangat rapat dan bersifat hidrofob. Penggunaan asam asetat pada proses pencelupan kali ini adalah untuk mengatur pH larutan celup, untuk memberi suasana asam pada proses pencelupan, dan untuk memperbesar penyerapan zat warna. Pada evaluasi ketuaan warna, penurunan konsentrasi asam asetat berpengaruh pada hasil ketuaan warna kain. Kain yang dicelup dengan konsentrasi asam asetat 2 mili menghasilkan warna yang paling tua. Menurut fungsinya, asam asetat adalah sebagai pengatur pH, di mana semakin asam akan menyebabkan penyerapan zat warna semakin besar sehingga warna yang dihasilkan semakin tua. Pada evaluasi kerataan warna, faktor yang berpengaruh terhadap kerataan adalah zat warna itu sendiri. Karena ukuran molekulnya kecil, akan membuat zat warna mudah migrasi dan akan sulit dikontrol kerataannya. Jadi, untuk penurunan konsentrasi asam asetat tidak terlalu berpengaruh pada kerataan warna. Oleh karena itu, di sini kita tarik kesimpulan, semakin sedikit penggunaan asam asetat, maka pH menuju asam lemah dan dapat memperkecil penyerapan zat warna pada proses pencelupan, sehingga warna yang dihasilkan semakin muda. Dari evaluasi yang telah dilakukan, dapat juga disimpulkan bahwa titik optimum ketuaan warna dan kerataan warna yaitu dengan menggunakan konsentrasi asam asetat sebanyak 1,5 mili. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.